Pada bulan Agustus ini dihebohkan dengan pengibaran bendera One Piece. Bahkan pengibaran bendera One Piece ini ada yang mempelopori, yaitu mereka yang katanya wibu. Ayo. Tapi mereka mengibarkan bendera One Piece memiliki tujuan tertentu, teman-teman, yaitu mungkin bertujuan untuk mengkritik pemerintah ataupun memberontak kepada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa? Ya ini kan benderanya, aku tahu. Aku mau nanya nih, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Bendera wibu. Cuma bendera anime, Pak. Udah, Pak. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesal. Kenapa aku kesal? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia. Paham nggak sih maksudnya? Sekarang aku mau nanya gini ya. Aku ngikutin One Piece dari kuliah. Dari kuliah aku baca One Piece dan aku ngeliat itu hiburan pertama. Yang kedua, cara memahami dunia. Kenapa cara memahami dunia? Karena di One Piece kita diajarin, teman-teman sekalian, kalau masalah yang dimasalahin sama pemerintah dunia di One Piece, sekali lagi bukan di Indonesia ya, pemerintah dunia di One Piece kalau dia ngasih tahu ini adalah masalah, berarti itu bukan masalah. Sekarang aku mau nanya, korupsi masalah atau enggak? Yang bikin korupsi orang nonton One Piece atau enggak? Enggak. Coba cari orang-orang kementerian yang paling korup, partai-partai yang paling korup, ngibarin bendera One Piece atau enggak? Ya. Tapi yang ngibarin bendera ini, teman-teman sekalian, setidaknya punya satu value yang sama. Satu, mereka tidak mau ketidakadilan. Mereka nggak mau semena-mena. Kayak tadi contohnya misalnya, kita disuruh ini dan disuruh itu. Kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Masalahnya apa sebenarnya. Sedangkan orang-orang kalau dia sudah punya jabatan, dia bisa semena-mena. Nyuruh orang, ngambil duit orang, bikin aturan, ngerugiin orang. Makanya bendera ini diangkat. Paham atau enggak? Terus ketika aku lihat di TV, ada yang bilang begini. Ada yang bilang, kalau ngangkat bendera One Piece, berarti ngelawan pemerintah. Karena Luffy di cerita One Piece ngelawan pemerintah. Lalu aku mau ngomong, kalau andaikan kalian nggak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Nah, teriakan-teriakannya seperti itu. Ya, terdengar seperti pahlawan, teman-teman. Sebagaimana dulu ketika saya masih sefaham dengan Felix Xiao dan kawan-kawan menjadi Muhyiddin Habib, sebagaimana beliau itu juga datang kepada Habib-Habib, ya wajarlah menjadi pemberontak. Dan wajar juga HTI sebagaimana dibubarkan oleh pemerintah, ya karena pemberontak. Terus kalau kita menyimak dan mendengar, terkesan memang teman-teman seperti pahlawan, tidak terima kepada korupsi, kezoliman, ini itu. Namun kalau kita menyimak penjelasan dari ulama, bagaimana kezoliman itu bisa ada, bagaimana korupsi itu bisa ada, bagaimana, kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf, yang dimana beliau memberikan penjelasan yang sangat-sangat masuk akal. Seperti ini videonya. Akhir-akhir ini sedang ramai di sosmed ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ini haram, ini adalah bentuk makar, bentuk pemberontakan, pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Tapi pemerintah zalim, bahkan rekening kita 3 bulan tak aktif pun akan diblok, tanah pun 2 tahun tak dipakai akan diambil. Zalim tu sebab apa? Siapa yang pilih? Kan kau juga. Biasanya yang komplain-komplain ni dia yang dahulu milih, akhirnya rasa tak puas hati, akhirnya dia yang komplain. Dan untuk dapat pemimpin yang saleh, yang bertakwa, maka rakyat dahulu yang bertakwa, kerana pemimpin cerminan rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya-Allah Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Itu sebabnya para sahabat dapat pemimpin yang baik, Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Sebab mereka ni adalah orang-orang saleh. Kalau kita zaman sekarang, tengok pemimpin kenapa jadi zalim? Kerana rakyatnya juga zalim, memakan sesama, ya kan? Rasuah di mana-mana, mula dari yang kecil sampai yang besar. Dari instansi, hampir setiap instansi rasuah ni dah memarajalela. Di kehakiman, di kepolisian, di sekolah-sekolah. Jadi mentaliti rasuah ni dah biasa, kezaliman dah biasa. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menekan orang-orang yang lemah dan miskin. Mentaliti rakyat seperti itu, akhirnya Allah timpakan pemimpin yang sebiji seperti mereka. So yang perlu diperbetulkan adalah betulkan rakyat. Nah, di video itu Ustadz Muammar Ma'ruf memberikan penjelasan yang sangat masuk akal bahwa kezoliman dan lain sebagainya ada di muka bumi ya karena apalagi berbicara masalah kepemerintahan, ada pemilihnya. Tahun 2019 kita tidak lupa, teman-teman. Tidak lupa karena saya juga mantan dari golongan mereka. Tahun 2019 mereka begini-begini. Ya, Felix Xiao-nya, Anies Baswedan-nya, Habib Riziknya, semua yang berkiblat kepada Habib Rizik, semua yang berkiblat kepada Anies Baswedan, pasti begini.
Prabowo Sandi. Menginginkan Prabowo Sandi menjadi presiden dan wakil presiden, tapi gagal. Terus setelah itu Prabowo berafiliasi dengan Pak Jokowi. Kemana sekarang kok gak pilih Prabowo lagi? Bukankah itu tokoh yang sama? Oh tidak, mereka mengusung Anies Baswedan. Anies kalah, Prabowo menang. Setelah itu bendera One Piece dikibarkan, menolak korupsi dan lain sebagainya. Ya kita simak teman-teman, mengibarkan bendera One Piece. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Ya ingin memberontak kepada pemerintahan yang sah. Mereka rata-rata yang seperti ini selalu teriak Wahabi biasanya. Dan kita perhatikan mereka, pasti ketika demo-demoan semacam ini, mereka bukan cuma menurunkan laki-laki ke jalanan, perempuan-perempuan mereka ajak ke jalanan, teriak-teriak di jalanan begini begitu. Allahul musta'an. Apakah gak mikir? Tapi ya sudah, karena memang mereka punya pemikiran sendiri teman-teman. Dan kalau kita berbicara masalah pemberontakan seperti ini, dan lagi kita mengait-ngaitkan kepada Habib Rizik Syihab, perhatikan track record Habib Rizik Syihab mencaci maki pemerintah. Videonya ada. Presiden goblok. Memprovokasi umat, mengajak umat untuk bentrok perang, asa golok, asa pedang, asa pisau, kita bacok, kita gorok. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Coba ya. Provokasi kepada umat, na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada videonya berbaiat kepada ISIS, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bukan seperti ini yang dibubarkan? Oh iya, masih sudah dibubarkan, tapi mereka masih bergerak teman-teman, membubarkan orang-orang yang sebenarnya taat kepada pemerintah. Perhatikan Pak Wali Kota, terkhusus Pak Wali Kota Bogor. Perhatikan pembangunan Masjid Miyah yang Anda sampai sekarang menahannya untuk dibangun. Mereka itu taat kepada kalian, tidak pernah membangkang apapun keputusan kalian, kebijakan kalian, apapun. Meskipun dinilai zolim sama mereka yang teriak wabi-wabi, kita taat kepada kalian. Tak pernah kita memprovokasi umat untuk demo-demo di jalan, gak pernah. Tak pernah kita memprovokasi umat untuk gorok-gorokan leher, gak ada. Teriakan-teriakan takfiri, teriakan-teriakan intoleran, teriakan-teriakan wahabi-wahabi ini hanya digaungkan oleh mereka yang dimana mereka sejatinya takut kehilangan jemaahnya yang telah terdoktrin takhayul bid'ah dan khurafat. Persaingan yang tidak sehat kalau mereka menganggap persaingan. Apalagi mau ditujukan kepada Ustadz Yazid Jawas sebagai orang nomor 1 imam besar di Miyah. Apa yang ditujukan kepada Ustadz Yazid Jawas? Intoleran? Gak ada. Melarang ziarah kubur? Gak ada teman-teman. Mendukung ISIS? Gak ada. Membangkang pada pemerintah? Gak ada. Menjelekkan pemerintah? Gak pernah. Ya, mendemo pemerintah? Gak ada. Pembangunan masjid itu sah di mata hukum, tapi dicekal, dibekukan. Karena apa? Teriakan Wahabi. Siapa Wahabi? Mereka yang taat pada pemerintah, mereka yang tidak pernah demo kepada pemerintah, mereka yang tidak zalim kepada pemerintah, mereka yang tunduk taat kepada ulil amri, mereka yang mengajak meninggalkan takhayul bi'ar khurafat. Dan apakah kalian tidak berpikir terhadap negara yang kalian teriak-teriaki Wahabi-Wahabi? Jangankan orang miskin teman-teman, pengangguran di Arab Saudi mendapatkan tunjangan bulanan, fasilitas kesehatan gratis, sejahtera. Arab Saudi yang kalian tuduh-tuduh Wahabi itu, yang dimana rakyatnya tunduk kepada ulil amri, dan ulil amrinya kebanyakan mengikuti fatwa ulama. Kita lihat Mekah Madinah. Jangankan orang miskin, jangankan kita bisa melihat di Indonesia pengemis-pengemis di jalanan, minta-minta di jalanan, kalian tidak akan menjumpai itu di Arab Saudi. Karena pengangguran di situ yang memenuhi kriteria sesuai akan mendapatkan tunjangan per bulannya. Biaya hidupnya ditanggung negara malah. Itu yang kalian teriaki Wahabi, mensejahterakan rakyatnya dan lain sebagainya. Di Indonesia yang katanya ahlus sunnah wal jamaah, paling ahlus sunnah, tapi tingkat korupsinya tinggi, tingkat kriminalitasnya juga banyak, tingkat kemiskinannya banyak. Apalagi kurang apa ketika kita digiring untuk membenci orang-orang salafi, anak bangsa yang taat pada pemerintah, patuh kepada pemerintah, tidak pernah membangkang, tidak pernah mengajak umatnya demo kepada pemerintah. Ketika ingin membangun masjid tempat beribadah dilarang, dicekal. Apa tidak sedih? Dan yang melarang siapa? Mereka yang jago demo-demo melawan pemerintah. FPI ada demo dan lain sebagainya. Mereka pengikut Habib-Habib itu yang demo sana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini video saya suarakan untuk mengajak kita semua berpikir. Saya tidak ingin mengkritik pemerintah apapun, seperti yang dikatakan Ustadz Muhammad Ma'ruf tadi. Apa yang kita dapat?
Ya karena tangan kita sendiri. Mendapat pemerintah yang mungkin korupsi. Ya siapa yang milih dia? Yang milih dia siapa? Misalkan yang milih dia si Fulan. Kita milih si Fulan enggak? Kita milih si Fulan. Si Fulan, yang milih si Fulan itu siapa? Semua karena tangan kita sendiri. Jadi gak perlu kita sok protes-protes, demo-demo. Kalau seperti itu akan banyak sekali kerusakan. Perempuan-perempuan, anak-anak, remaja-remaja diajak ke jalanan, demo-demo pemerintah, bakar-bakar ban, teriak-teriak rusuh di jalanan. Apa? Mengibarkan bendera One Piece. Apa manfaatnya? Apa? Apakah itu kritikan? Enggak, teman-teman. Itu pemberontakan. Jadi mari kita berpikir. Kalau kalian ada argumen yang berbeda dengan saya, silahkan paparkan. Tapi saya juga punya argumen untuk tidak sepakat dengan mereka yang sok-sokan mengibarkan bendera One Piece di Indonesia.